Assalamualaikum teman-teman. Kali ini berjumpa lagi dengan saya pada agenda 3. Kali ini saya akan mereview learning journal mengenai kedudukan dan peran PNS mendukung terwujudnya smart governance. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Farah Walia, jabatan sebagai perencana ahli pertama pada instansi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Luk Semawe, Angkatan Latsar 12 CPNS 2024. Adapun metode yang telah kami pelajari yaitu ada dua mode. Yang pertama sinkronus, yang kedua asinkronus. Sinkronus seperti kami melaksanakan via Zoom, dan yang kedua ada asinkronus seperti kami melaksanakan tugas-tugas latihan yang diberikan oleh pengampu. Adapun tujuan pembelajaran pada agenda 3, yang pertama untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai ketetapan perundang-undangan, untuk menjalankan fungsi ASN sebagai yang pertama pelaksana kebijakan publik, kedua pelayan publik, ketiga perikat pemersatu bangsa, sehingga mampu memberikan dukungan mengelola tantangan dan masalah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dengan menggunakan perspektif ASN. Pada agenda 3, di sana menjelaskan tentang apa itu manajemen ASN dan yang kedua Smart ASN. Manajemen ASN merupakan proses pengelolaan pegawai ASN secara menyeluruh dan sistematis mulai dari perencanaan, pengadaan, pengembangan karir, penilaian kinerja hingga pemberhentian pegawai. Adapun Smart ASN adalah konsep aparatur sipil atau ASN, masa depan yang profesional, adaptif, dan berdaya saing global dalam menghadapi tantangan era digital dan perubahan zaman. SMART merupakan akronim dari karakter dan kompetensi utama yang harus dimiliki ASN modern. Berdasarkan penyampaian oleh Bapak Budi Siswanto, mengatakan pada agenda 3 ini adalah dalam pembelajaran aktualisasi, dimulai dari manajemen ASN dan Smart ASN. Bisa digali mulai dari isu, lalu jika telah menemukan isu, lalu ke tahap kegiatan dan tahap outputnya, berdasarkan nilai-nilai berakhlak. Oleh karena itu, kami ditugaskan untuk membuat tugas baik secara kelompok, yaitu membuat laporan, analisis isu dengan cara mengidentifikasi isu minimal 3 isu, lalu menetapkan core isu dengan tapisan, dan analisis penyebab isu, sehingga menetapkan gagasan kreatif. Baik berupa bentuk PowerPoint, laporan, dan desain grafis. Pada tugas individu, sama seperti tugas kelompok, yaitu membuat analisis isu tapi berfokus pada instansi masing-masing dengan menganalisis 3 isu, lalu menetapkan core isu, analisis penyebab isu, dan menetapkan gagasannya. Perubahan pemahaman setelah belajar, saya dapat memahami bahwa manajemen ASN merupakan sistem strategis yang berorientasi pada pengelolaan SDM berbasis kinerja, integritas, inovasi, dan saya juga memahami bahwa penerapan smart governance tidak hanya soal penggunaan teknologi tetapi juga mencakup budaya kerja yang kolaboratif, transparan, dan akuntabel. Persepsi sikap setelah belajar, saya merasa lebih bertanggung jawab, berkomitmen untuk menerapkan nilai-nilai berakhlak, terutama akuntabel, kompeten, dan kolaboratif dalam pekerjaan. Sikap saya berubah dari pasif menjadi lebih proaktif dalam mencari solusi terhadap isu yang ada di bidang kerja saya. Misalnya dengan mengusulkan pemanfaatan aplikasi atau sistem digital. Contoh seperti di kasus saya, dapat untuk mendukung pendataan peserta didik dan koordinasi internal. Peluang penerapan pengetahuan di tempat kerja, saya dapat mengatasi isu-isu yang ada di instansi kerja saya melalui peningkatan kinerja pelayanan, penerapan nilai berakhlak, pemanfaatan teknologi digital atau Smart ASN, dan penguatan inovasi kerja, misalnya mengembangkan ide perbaikan layanan atau program yang berdampak langsung pada mutu pendidikan. Sekian dari saya mengenai review pada agenda 3. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.